Hai guys, balik lagi di Find Out. Ingin makin banyak wawasan? Cari tahu di sini. Kalian pasti udah sering kan guys ketemu iklan sabun yang katanya bisa membunuh 99% kuman dan bakteri. Pernah gak kalian penasaran? Kenapa sih kok cuma 99% kuman yang bisa dibunuh oleh si sabun? Kenapa gak bisa 100%? Padahal kan cuma selisih 1% aja tuh. Sebelum kita cari tahu jawabannya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini biar gak ketinggalan berbagai hal baru dari Find Out ya. Jadi gini guys, kita tahu kalau jumlah kuman atau bakteri di suatu tempat jumlahnya sangat banyak, bisa jutaan hingga miliaran. Untuk membunuh kuman dibutuhkan dosis minimum supaya efektif. Juga perhitungan waktu kontak sebelum akhirnya si kuman berhasil mati. Dari waktu kontak hingga kematiannya, dipastikan ada kuman yang masih bisa hidup dan berkembang biak lagi. For your information, kuman ini berkembang biak secara eksponensial ya guys. Misalnya, 1 menjadi 10 butuh waktu 2 menit. Dari 10 menjadi 100 butuh waktu 2 menit. Begitu seterusnya. Bisa dibayangin kan, dalam waktu berapa menit aja jumlahnya akan bertambah banyak banget. Mengingat jumlah awal koloninya juga miliaran. Artinya, kuman ini nggak bisa dimusnahkan 100% guys, tapi hanya bisa dikurangi secara eksponensial atau logaritma. Dalam dunia pengolahan air, ada panduan khusus yang dipakai untuk menghitung dosis bahan kimia yang akan digunakan sebagai pembasmi kuman dan bakteri. Panduan ini dikenal dengan istilah log removal atau efektivitas penghabisan bakteri dalam hitungan logaritma. Jumlah bakteri atau kuman yang bisa terbunuh dinyatakan dalam log removal ini. Misalnya, 1 log membunuh 90%, 2 log membunuh 99%, 3 log membunuh 99,9%, 4 log membunuh 99,99%, dan seterusnya. Loh, kok tiap naik 1 log cuma nambah angka 9 di belakangnya? Emang ngaruh? Ngaruh banget guys. Karena tiap penambahan 1 angka 9 di belakang itu akan berpengaruh dengan hasil akhir dari pemusnahan bakteri. Contoh kasusnya nih, butuh log 6 bahan kimia untuk membasmi 99,9999% bakteri di air limbah. Kalau jumlah awal koloninya 10 miliar, maka sisanya masih 10.000 bakteri di akhir proses. Ini penting ya guys untuk perhitungan bahan kimia yang mau dipakai, juga jenis bahan kimianya. Kembali ke pertanyaan, kenapa mayoritas sabun hanya bisa membunuh 99% saja? Kemungkinan besar karena 99% atau 2 log dianggap sebagai standar tengah. Pemilihan 2 log atau 99% juga berpengaruh pada pemeliharaan bahan baku pembuatan sabun. Saat memilih 2 log atau 99%, jumlah pemakaian bahan aktif kimia masih bisa terjangkau, sehingga secara ekonomi harga sabun masih diterima di pasar yang luas karena harganya masih cukup murah. Sekarang, coba kita bandingkan guys. Kalau produsen mau menaikkan kualitas sabun ke 3 log dari 2 log atau 99% ke 99,9%, maka biaya produksi akan naik 50% loh. Dan tentunya ini akan berpengaruh ke harga jualnya ya guys ya. Lagi pula guys, di sekitar kita ada juga kok bakteri baik yang emang gak perlu dibunuh. Artinya, angka 99% merupakan satu angka efektivitas yang sudah diperhitungkan dan diteliti secara detail dengan matang ya guys. Gak cuma asal bikin iklan dan nyantumin angka 99% aja tuh. Kalau dilihat dari segi marketing pun, angka ini dianggap cantik dan menarik. Gimana? Udah paham? Udah terjawab rasa penasarannya? Well, jangan lupa like, komen, dan share supaya makin banyak yang nonton dan makin banyak yang tahu.